Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian, fakta yang paling mendapat sorotan adalah penembakan 4 anggota FPI di dalam mobil saat akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Mungkinkah ada pelanggaran SOP dari petugas? Meski polisi sudah menjelaskan penindakan tersebut dilakukan karena adanya upaya melawan. Kami akan mengulasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Mas Reza. Mas Reza, kalau kita melihat begitu yang kita soroti di TKP keempat ini, polisi sempat mengatakan untuk melakukan pembelaan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Apa sebenarnya tindakan tegas terukur ini dan apakah melihat rekonstruksi kemarin memang ada atau sudah tepat tindakan tegas terukur ini? Harus dipahami bahwa kepolisian merupakan aparatur negara yang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api atau menggunakan kekerasan. Namun memahami bahwa senjata api atau kekerasan bisa berdampak negatif terhadap situasi, maka harus dipastikan bahwa penggunaan kekerasan atau penggunaan senjata api sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan standar tahap demi tahap yang sudah ditentukan. Persoalannya, dari sudut pandang psikologi, mematuhi SOP tampaknya bukan persoalan sederhana. Ketika seorang petugas atau siapapun harus mengikuti sebuah tahap demi tahap yang sudah ditentukan, maka dalam waktu cepat dengan stamina yang terbatas, dia harus bisa mengumpulkan informasi semaksimal mungkin agar keputusannya bisa tepat. Sehingga dia bisa tentukan apakah saya masih akan berada di tahap 1, atau saya akan naik ke tahap kedua, atau dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memahami bahwa ternyata kondisi psikologis manusia tidak sesederhana yang dibayangkan, maka sebagian besar ilmuwan psikologi justru meyakini bahwa proses berpikir manusia alih-alih super rasional, tapi justru lebih mengandalkan apa yang disebut sebagai mental shortcut, jalan pintas secara mental. Nah, mental shortcut atau jalan pintas secara mental inilah yang memungkinkan terjadinya perilaku di luar tahap demi tahap yang sudah ditentukan atau perilaku di luar SOP. Baik, berarti kalau Anda melihat dari aspek psikologis, apa yang mendorong kemudian kepolisian ini sendiri menembak 4 orang ini? Kalau dipertanyakan apa yang menyebabkan polisi menembak ke-4 orang itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak berada di TKP, saya juga tidak mengikuti rekonstruksi. Tetapi dari sudut pandang keilmuan atau secara konseptual, yang ingin saya katakan adalah ketika seorang individu atau sekelompok orang mengesampingkan SOP, kemungkinan penyebabnya ada 2. Pertama, karena memang berencana untuk mengabaikan SOP. Kalau terjadi perencanaan untuk mengabaikan SOP, maka masuk akal kalau ini bisa disebut sebagai sebuah penyimpangan. Ini bisa disebut sebagai sebuah pelanggaran. Sementara kemungkinan yang kedua, dikesampingkannya SOP sungguh-sungguh berlangsung di luar perencanaan, namun melalui sebuah lorong yang sebutlah sebagai kerapuhan psikologis manusia yang secara alami mengendap di dalam diri manusia. Termasuk ketika kita bicara manusia dalam posisi apapun. Baik, tapi kalau Anda melihat kemarin Mas Reza dari rekonstruksi yang dilakukan, Anda melihat tidak ada SOP yang dilanggar. Misalnya kalau kemarin kita lihat begitu, ada upaya tidak memborgol 4 pengawal Rizik ini. Apakah ini juga prosedur maksud kami yang wajar? Penting untuk dipahami bahwa situasi kerja kepolisian, situasi kerja penegakan hukum, terutama dalam konteks perbincangan kita, bukanlah situasi yang normal. Bukanlah situasi yang wajar yang memungkinkan setiap orang, termasuk setiap personil yang paling profesional sekalipun, sekali lagi, dalam waktu yang singkat, dengan patokan stamina yang terbatas, bisa mengumpulkan informasi semaksimal mungkin agar bisa membuat keputusan yang tepat. Dalam situasi yang menegangkan semacam itu, terjadinya mental shortcut, yaitu jalan berpikir secara pintas, itu sangat mungkin terjadi. Namun, dikesampingkannya SOP lewat mekanisme mental shortcut tadi tidak serta-merta atau tidak hanya merupakan bentuk pengabaian yang direncanakan. Tapi sekali lagi, bisa saja itu merupakan sederhananya bentuk ketidaksengajaan yang sifatnya kodrati, yang bertitik tolak dari kerapuhan psikologis manusia. Karena ada rasa terancam mungkin, jadi bentuk dari defensifnya seperti itu. Betul, dalam satu situasi yang dianggap menakutkan ketika seseorang memandang bahwa pihak lain itu mengerikan atau akan menampilkan perilaku berbahaya atau akan menampilkan serangan,
maka estimasi terhadap perilaku lawan bicara bisa akan lebih tinggi. Perhitungan Baik. terhadap resiko menjadi over kalkulasi. Itu bisa Oke. saja terjadi. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri Amril, psikolog forensik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.